Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semuanya yang sudah subscribe, komen, dan like, juga share di cerita channel Sunyi Sepi. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah yang datangnya dari Mbak Ranti. Mbak Ranti ini menceritakan tentang tuyul yang tertangkap saat dihajatannya. Awal ceritanya, kejadian ini di tahun 2014 silam, sewaktu Mbak Ranti ini sedang mengadakan hajatan. Kabar tentang tuyul ataupun makhluk-makhluk gaib yang sering membuat onar dengan cara mencuri uang lewat beberapa tetangga-tetangganya ini sempat menggegerkan di kampungnya Mbak Ranti waktu itu. Nah, dari Mbak Ranti ini sewaktu dia hajatan, dia sudah diberi saran oleh beberapa orang termasuk tetangganya dan juga keluarganya agar menyiapkan baskom yang diisi dengan bola kecil, bola pingpong, dan juga di dalamnya ada yuyu dan juga ada kaca. Nah, ini yang dilakukan oleh Bu Ranti waktu itu karena dikhawatirkan ada sosok gaib yang disebut tuyul tadi itu masuk ke rumah Bu Ranti. Di awal hajatan sampai hari pertama, alhamdulillah Bu Ranti ini tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Tapi di hari kedua sebelum Bu Ranti menyelesaikan acara hajatannya waktu itu, dia ini merasakan ada yang aneh dengan bola dan juga yuyu yang bergerak putar-putar di baskom dengan gerakan air yang selalu mengombang-ambing, seakan-akan ada yang sedang bermain. Nah, di saat itulah Bu Ranti ini mengabarkan ke keluarganya, Pak, air itu bergerak, Pak, air itu bergerak, Pak, yuyunya itu keliling muter-muter, Pak. Nah, dalam pikirannya Bu Ranti pasti ada tuyul yang sedang bermain-main di baskom tersebut, di dalam wadah yang sudah diisi air. Nah, keluarganya yang mendengar kabar kalau ada sosok tuyul yang sedang bermain-main di baskom, salah satu keluarganya ini mengundang praktisi yang kebetulan itu ya tidak jauh dari rumah Bu Ranti. Nah, singkat ceritanya kejadian itu pukul 2 dini hari. Pak Ustadz Syukur, sebut saja Pak Ustadz Syukur. Pak Ustadz Syukur ini dipanggil, diminta sama suaminya Bu Ranti untuk datang ke rumahnya karena melihat hal-hal yang aneh tentang pergerakan air dan juga bola yang seperti sedang dimainkan oleh sosok gaib yang dinamakan tuyul tadi. Singkat ceritanya, Pak Ustadz ini langsung datang ke rumahnya Bu Ranti. Sosok tuyul itu benar-benar masih ada dan sedang bermain. Nah, tanpa pikir panjang, Pak Ustadz ini meminta sama keluarganya Bu Ranti, keluarga, untuk diam dan tenang karena yang sedang dilakukan Pak Ustadz tersebut ini sedang membaca doa-doa sekaligus menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk menangkap tuyul tersebut. Nah, Pak Ustadz itu meminta salah satu keluarganya untuk mencari botol bekas minyak yang terbuat dari kaca yang nantinya akan digunakan untuk menangkap tuyul tersebut. Nah, singkat ceritanya dengan doa-doa yang dibacakan oleh Ustadz tersebut, tuyul ini tertangkap. Nah, setelah tertangkap, di dalam botol tersebut bagi orang awam itu tidak bisa terlihat karena hanya sekilas seperti botol kosong. Tapi bagi Pak Ustadz, sosok itu benar-benar sudah ada di dalam botol dan teriak-teriak seakan-akan minta tolong, keluarkan saya, keluarkan saya, keluarkan saya. Itu ungkapan dari Pak Ustadz yang menceritakan ke Bu Ranti. Nah, sekitar jam 2:30, mungkin hampir jam 3, tuyul itu sudah tertangkap.
perkiraan itu jam 3 itu tuyul itu sudah tertangkap. Pak Ustadz itu menjelaskan ke Bu Ranti dan beberapa orang yang waktu itu masih begadang atau masih berjaga-jaga karena hajatan ini juga belum selesai. Nah, Pak Ustadz ini menceritakan kalau tuyul ini pemiliknya tidak jauh dari kampung kita, pemiliknya akan datang. Nah, bagaimana kok mereka tahu kalau tuyul ini ditangkap di sini, Pak Ustadz? Entah bisikan apa, entah gaib apa yang mengabarkan kalau tuyul ini ada di sini, itu pemiliknya pasti akan datang. Kita tunggu saja. Benarkah begitu, Pak Ustadz? Lihat saja nanti. Yang penting tuyul ini sudah tertangkap. Di saat satu keluarga ini masih mengobrol tentang sosok tuyul, kurang lebihnya hampir subuh, ini ada orang yang datang. Sosok ibu-ibu datang ini menghampiri keluarganya Bu Ranti. Sosok itu tidak asing bagi Bu Ranti, tapi kenapa dia datang di waktu dini hari menjelang subuh? Dia datang mengucapkan permisi, permisi. Sebut saja namanya Bu Sinta. Silakan Bu Sinta, monggo monggo, kata Bu Ranti. Nah, di saat Bu Sinta ini datang, Bu Sinta ini langsung mengungkapkan apa yang menjadi masalah di dirinya, yaitu sosok tuyul tadi. Bu Sinta menjelaskan, mohon maaf Bu Ranti, anak saya ada di sini ndak? Bu Ranti kaget, maksudnya anak ibu yang mana? Anak ibu ndak main ke sini. Bukan anak manusia Bu, tapi sosok tuyul. Bu Sinta mengakui kalau dialah pemilik tuyul itu. Sontak saja membuat Bu Ranti sekeluarga ini kaget. Jadi selama ini kamu yang sudah mencuri uang-uang di desa kita? Iya Bu, maaf Bu, maaf Bu, kata Bu Sinta meminta maaf sama semuanya. Nah, di saat Bu Sinta ini meminta maaf, salah satu keluarganya Bu Ranti, yaitu suaminya, ini menjelaskan ke Bu Sinta, Bu Sinta, saya kalau tanpa bantuan Pak Ustadz Syukur, saya juga tidak mungkin tahu kalau ini anaknya ibu. Tuyul ini punya ibu. Tapi alhamdulillah, niat jahat ibu untuk mengambil uang di tempat saya yang sedang hajatan, alhamdulillah bisa digagalkan. Tapi pesan saya Bu Sinta, jangan sekali-kali datang lagi di kampung ini khususnya. Jika ibu tidak ingin tuyul ini saya buang jauh-jauh, saya sama Pak Ustadz. Jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Iya Pak, saya berjanji saya tidak akan ngambil di sini lagi. Saya tobat Pak, saya tobat Pak. Pengakuan Bu Sinta ke Bu Ranti, ke suaminya, termasuk Pak Ustadz Syukur. Ya sudah Bu, ini saya kembalikan. Kata Pak Ustadz, ini saya kembalikan. Tuyulnya ini sudah ada dalam botol. Tapi pesan saya, kalau ada apa-apa di lingkungan ini tentang kehilangan, saya tidak akan segan-segan menuduh ibu. Dan saya akan menangkapnya lagi. Iya Pak Ustadz, iya Pak Ustadz. Nah, singkat ceritanya, setelah tuyul itu dikembalikan ke Bu Sinta, ke pemiliknya, di esok harinya itu berita tentang Bu Sinta yang datang untuk menjemput anaknya yaitu tuyul tersebut itu menjadi berita yang heboh di kampung tempat tinggal Bu Ranti sekeluarga. Apalagi orang-orang yang membantu untuk rewang atau sedang memasak itu juga tahu kalau ternyata pelakunya itu Bu Sinta. Karena waktu itu hampir subuh, ini para pekerja atau orang-orang yang diminta bantuannya Bu Ranti untuk membantu acara hajatannya itu juga mendengar. Nah, ini menjadi buah bibir, semacam berita yang membuat geger di kampung tempat tinggal Bu Sinta. Semenjak berita tentang kepemilikan tuyul yang dipunyai oleh Bu Sinta yang diakui sebagai anak, berita kehilangan di kampungnya Bu Ranti dan juga Bu Sinta yang masih satu kampung ini
Ini tidak terjadi lagi. Yang waktu sebelum tertangkapnya tuyul di Puranti, beberapa tetangga ini sering kehilangan uang di setiap malam. Nah, semenjak kejadian tersebut, tetangga ini merasa aman. Hampir 2 bulan lamanya sudah tidak lagi merasa kehilangan. Ya karena sudah diketahui kalau tuyul yang selama ini mengganggu ketenangan warga, ketenangan sekitar, semuanya itu adalah ulah dari tuyulnya Bu Sinta. Semenjak tertangkapnya tuyul oleh praktisi dan dikembalikan, kehidupannya Bu Sinta itu berubah secara drastis. Usahanya dari minggu ke minggu sampai bulan ke bulan itu mulai terlihat turun. Kekayaannya mulai menipis, dari mobil yang terjual, tanah yang dijual alasannya untuk modal usaha, tapi usaha yang dikelola Bu Sinta sekeluarga itu semuanya itu mengalami kegagalan. Itu dalam kurun waktu setengah tahun semenjak tuyul itu tertangkap. Dan yang lebih mengejutkan Bu Ranti dan tetangga sekitar, kondisinya Bu Sinta di bagian payudaranya itu mengalami pendarahan, dan pendarahannya itu berbau sangat amis. Ini kisah Bu Sinta yang diceritakan Bu Ranti, yang waktu itu Bu Ranti juga sempat menjenguk keadaan Bu Sinta. Tapi Bu Ranti ini saat menjenguk, dia tidak sanggup menahan bau amis, bau anyir yang keluar dari payudaranya Bu Sinta. Di bagian payudaranya itu masih ada darah yang menutupi payudaranya. Benar-benar kain itu merah darah dan baunya itu menyengat. Beberapa tetangga itu sampai menceritakan, inilah asap si pelaku tuyul. Mungkin dia dulu senang setiap hari dapat uang dari tuyulnya. Setiap hari dia bisa beli ini beli itu. Tapi setelah tuyul itu dikembalikan, beginilah asapnya. Ini cerita-cerita dari tetangga yang mengarah kalau Bu Sinta ini dalam keadaan yang sakit-sakitan dengan darah yang terus keluar itu adalah asap. Setelah Bu Ranti dan tetangga ini menjenguk Bu Sinta ini menceritakan ke Bu Ranti yang pernah menjadi salah satu orang yang pernah menangkap tuyulnya Bu Sinta sendiri. Bu Sinta ini menceritakan dan mengungkapkan permohonan maaf ke Bu Ranti dan ke beberapa warga yang waktu itu menjenguk Bu Sinta. Dalam hati Bu Ranti dan tetangga mungkin ada yang memaafkan dan ada yang tidak. Nah, semenjak Bu Ranti ini menjenguk, dikabarkan kalau Bu Sinta itu sering bolak-balik ke rumah sakit, sering operasi sana sini di rumah sakit yang berbeda-beda. Ini membuat kekayaan Bu Sinta itu benar-benar ludes. Sampai keadaan yang lebih mengenaskan lagi, usaha untuk menyembuhkan bagian payudaranya yang terus mengalir itu tidak kunjung sembuh dalam kurun waktu ya hampir 1 tahun lamanya. Ini semenjak tuyul yang tertangkap dan dikembalikan ke asalnya, walau alam. Tapi yang diceritakan Bu Ranti di sini, hampir 1 tahun itulah asap yang dialami oleh Bu Sinta si pemilik tuyul, yang membuat Bu Sinta itu hanya terbaring di tempat tidurnya, yang waktu itu keluarganya juga sudah keluar dari rumahnya. Bu Sinta ditinggalkan sendiri. Dari ketiga anaknya sudah tidak lagi mengurus Bu Sinta. Mereka lebih baik memilih pergi keluar kota daripada menanggung malu dengan ulah yang dilakukan oleh orang tuanya, yaitu Bu Sinta. Anak-anaknya sendiri itu tidak ada yang di rumah sama sekali. Semenjak ibunya itu sakit-sakitan, mungkin kurang lebihnya 3 bulan, entah kemana anaknya itu pergi. Tapi di situ ada sosok suami yang menemani Bu Sinta. Nah, lewat suaminya Bu Sinta ini Bu Ranti menanyakan, bagaimana Pak kok bisa seperti ini? Diceritakan sama suaminya kalau yang selama ini dia lakukan, dulunya dia itu merasa kehidupannya itu susah dengan pekerjaan yang apa adanya. Dia hanya nekat melakukan pesugihan tuyul
dan dia tidak mengira kalau kondisi istrinya saat ini adalah bagian daripada pesugihan itu sendiri. Suaminya tidak pernah berpikir kalau dampaknya itu akan ke istrinya. Dan yang lebih parah lagi, setelah kurang lebih hampir 1,5 tahun istrinya itu terbaring dengan keadaan sakit-sakitan yang terus menerus menggerogoti tubuhnya sampai tubuhnya itu tinggal tulang. Bu Sinta meninggal dunia, dan keadaan meninggalnya pun ia menjadi cemoohan bagi para tetangga sekitar sewaktu melayat Bu Sinta. Ya mungkin karena perilaku Bu Sinta yang selama hidupnya ini menyekutukan Sang Pencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sewaktu para tetangga melayat pun masih menjadi buah bibir atau cemoohan tetangga sekitar. Itulah asap pesugihan tuyul, itulah dampaknya, itulah akibatnya. Nah, ini harus menjadi sebuah peringatan bagi Bu Ranti dan seluruh warga tempat tinggal Bu Ranti, khususnya di sekelilingnya Bu Sinta. Ini menjadi pengalaman bagi mereka semua bahwa yang namanya pesugihan dalam bentuk apapun hanya akan membuat keterpurukan dan keburukan bagi pelaku tersebut. Hanya kenikmatan sebentar. Dan yang lebih mengenaskan lagi, semenjak Bu Sinta meninggal, kondisi suaminya juga mengalami gangguan jiwa. Ya mungkin karena keadaan keluarganya yang berantakan, anak-anaknya yang sudah tidak mau mengakui Bu Sinta sebagai ibunya, dan bapaknya yang ternyata sebab musabab dia melakukan pesugihan tuyul. Anak-anaknya benar-benar tidak mau menerima orang tuanya. Sampai singkat ceritanya, lewat Pak Ustadz Syukur, Bu Ranti meminta ke Pak Ustadz Syukur agar membujuk anak-anaknya Bu Sinta agar dia mau memaafkan ibu dan bapaknya. Ini Bu Ranti yang hampir menjadi korban karena tuyul yang ingin mengambil uangnya, tapi niat baik Bu Ranti ini agar anak-anaknya itu yang mau menerima keadaan orang tuanya yang waktu itu suaminya Bu Sinta yang sudah hampir gila karena di dalam rumah sering ngoceh-ngoceh sendiri, sering ngamuk, sering membuat keonaran, tapi tidak membuat onar ke tetangga, tapi hanya di dalam rumah. Dan berita itu didengar oleh Bu Ranti. Sampai singkat ceritanya, Bu Ranti ini meminta bantuan ke Pak Ustadz Syukur yang pernah menuturkan dan mengajarkan anak-anaknya Bu Sinta untuk mengenal agama. Nah, lewat Pak Ustadz Syukur ini, informasi keberadaan ketiga anaknya akhirnya bisa dilacak. Mereka dihubungi, diri mereka dijelaskan, dinasehati selepas mereka pulang datang ke rumah dan kondisi ayahnya yang sudah gila. Anak-anaknya Bu Sinta dinasehati sama Pak Ustadz Syukur, dijelaskan bahwa seburuk apapun orang tua, dia tetap orang tuamu. Pak Ustadz meminta sama kalian bertiga agar memaafkan. Kalian jangan pernah merasa paling benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tempatnya salah, dan kalian hadirnya di dunia ini tanpa adanya orang tua kalian, kalian tidak akan bisa sampai sekarang menjadi orang yang sudah sukses. Ini nasihat dari Pak Ustadz Syukur yang waktu itu Bu Ranti dan suaminya ini meminta agar ketiga anaknya itu datang untuk mengurusi bapaknya yang sudah gangguan jiwa. Nah, singkat ceritanya, usaha Bu Ranti ini alhamdulillah diijabahi dan dikabul. Niat baiknya agar suaminya Bu Sinta ini ada yang mengurus, yaitu dengan kehadiran 3 anaknya. Walaupun dalam kenyataannya suaminya Bu Sinta yang sudah gila itu dititipkan di rumah sakit jiwa oleh anak-anaknya, tapi setidaknya itu bisa meringankan beban orang tuanya yang hanya mengamuk dan membuat onar di rumahnya sendiri, sampai kondisi rumahnya itu benar-benar sudah berantakan. Setelah beberapa tahun kemudian, kondisi bapaknya yang gangguan jiwa ini dikabarkan meninggal dunia. Nah, inilah yang diceritakan oleh Bu Ranti tentang tetangganya, salah satu
kampung tempat dia tinggal ini pernah ada salah satu orang yang pernah melakukan pesugihan tuyul, dan itu adalah cerita dari Bu Randi. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan faedah untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.